Polemik pertambangan di Indonesia. Menurut Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral menyatakan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Izin pertambangan rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Berikut ini adalah hasil-hasil pertambangan yang ada di Indonesia dan tersebar luas di berbagai daerah di Indonesia. Hasil dari pertambangan tersebut mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tiap-tiap tahun itu juga konflik-konflik yang terjadi karena adanya pertambangan juga semakin meningkat, dan konflik tersebut semakin sulit untuk ditangani oleh pemerintah ataupun masyarakat yang terlibat di dalamnya. Dan berikut ini adalah daftar konflik-konflik yang pernah terjadi karena perebutan area pertambangan antara pemerintah dengan masyarakat sekitar. PT Gema Kreasi Perdana Bambang Murtioso terus melakukan aktivitas pertambangan di Pulau Wawenni. Pasalnya seluruh proses administrasi sudah ia rampungkan. Diketahui saat ini di Pulau Wawenni sedang terjadi konflik antar kelompok masyarakat. Hal ini disebabkan oleh masuknya perusahaan pertambangan bernama PT Gema Kreasi Perdana. Kendati demikian, Direktur Operasional PT Gema Kreasi Perdana Bambang Murtioso akan terus melakukan aktivitas pertambangan. Dirinya beralibi terus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat setempat yang melakukan penolakan pertambangan dengan menggunakan Corporate Social Responsibility atau disingkat CSR. Itu sifatnya itu adalah itu hak masyarakat yang menolak. Tapi kan perusahaan tetap terus, Pak. Namanya legalitas kita ada, niat kita juga baik, ya kan? Ya kita tetap ikan jalan terus, Pak, ya. Dengan cara apa? Kita terus melakukan sosialisasi, ya, terus melakukan cipta condisi apa yang memang menjadi satu kebutuhan di sana, juga itu adalah bagian dari kami. Makanya CSR kami di sini yang kami harus jalankan dulu, ya. Untuk program Corporate Social Responsibility kami ini harus mulai proaktif nih. Untuk diketahui, tim hukum Front Rakyat Sultra Bela Wawenni resmi melaporkan Direktur Operasional PT Gema Kreasi Perdana atas nama Bambang Murtioso di Mapolres Kota Kendari, Rabu 28 Agustus 2019. Bambang dituding telah melakukan penyerobotan lahan dan kebun milik Labaa, Amin, dan Waana.
konflik di antara masyarakat dengan pemerintah. Yang pertama yaitu adanya undang-undang yang tidak jelas. Mengapa tidak jelas? Yaitu pertama disebutkan bahwa bumi, air, dan yang terkandung di dalamnya adalah milik negara untuk kemakmuran rakyat. Tetapi undang-undang lain menyatakan bahwa tambang bisa dimiliki oleh rakyat dan harus sesuai dengan prosedur yang ada untuk pengalihan kepemilikannya. Faktor kedua yang mempengaruhi mengapa hal itu bisa terjadi adalah proses pengalihan hak kepemilikan yang rumit dan lama. Hal itu dikarenakan setelah rakyat mengurus pengalihan kepemilikan, hal tersebut seperti dihalang-halangi, adanya berkas yang tidak sesuai, tanah masih hak negara, dan uji kelayakan yang menyatakan bahwa individu tersebut dinyatakan tidak layak untuk mengelola area pertambangan, sehingga proses ini berjalan lama dan rumit. Selanjutnya yaitu ini adalah bentuk keserakahan negara. Mengapa? Karena negara mengetahui ada area pertambangan yang dirasa memiliki nilai investasi yang tinggi, maka pemerintah berupaya untuk memperkaya diri dengan dalih untuk kemakmuran rakyatnya, yang nyatanya sebaliknya. Faktor terakhir yang bisa mempengaruhi adalah adanya pengawasan pemerintah yang lemah. Hal ini dimaksudkan dengan pengawasan pemerintahan yang lemah mengakibatkan area tersebut tidak memiliki legalitas yang sah, sehingga kepemilikannya pun tidak diketahui peruntukannya, apakah itu untuk masyarakat dan dikelola, ataukah untuk kewajiban pemerintah untuk mengelola area tersebut.